wabarakatuh, sahabat RSA. Kembali lagi bersama kami dalam acara TikTok Tips Informasi Kesehatan RSA UGM. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah sehat ya hari ini semuanya di sini. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang yang lagi booming nih, teman-teman. Ini kan dari WHO itu ada info ya yang akan mencabut tentang darurat global, yaitu adalah pandemi COVID yang infonya sih sudah mulai berakhir ya. Kemudian apakah promosi kesehatan yang kita butuhkan itu masih berlaku atau bagaimana? Nah, kita nanti akan bahas semuanya bersama narasumber hari ini yang nggak usah grogi ya Mbak. Hari ini adalah narasumbernya adalah top sekali. Ini adalah Mbak Egi atau Mbak Mega Rizky, Escape Nurse ya. Salah satu pentalan IPCN Rumah Sakit Akademik UGM. Tepuk tangan dulu. Iya, bisa dipanggil Kak Egi ya. Ya Kak Egi. Iya, bisa memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Mega Rizky Wijayanti. Bisa dipanggil Egi saja. Ya. Nggak usah panjang-panjang. Oh iya, baik. Saya salah satu IPCN atau Infection Prevention Control Nurse di Kobito PPI Rumah Sakit Akademik UGM Yogyakarta. Oke, tepuk tangan. Yeay. Nah, Mbak Egi, ini kan ada isu nih yang lagi booming saat ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu kan menyatakan COVID-19 ya, atau pandemi COVID ini kan akan berakhir nih, tetapi di Indonesia kan belum ada informasi ya tentang pencabutan hal tersebut. Cuman ini isunya masih simpang siur ya. Tetapi sudah ada info-info yang akan mencabut kondisi darurat kesehatan global ini. Nah, kalau nih misalnya pandemi COVID ini sudah berakhir, otomatis kan ada promkes ya yang harus disesuaikan dengan hal tersebut. Nah, di akhir-akhir ini tuh kan banyak orang-orang yang sudah menganggap di sekitar kita itu sudah menganggap kalau COVID sudah berakhir. Soalnya kan sudah nggak seperti dulu lagi ya. Sudah pasien-pasien COVID itu ya infonya sudah menurun. Kemudian orang-orang di luar itu sudah banyak yang keluar, misal bepergian itu nggak pakai masker, sudah banyak kerumunan di sana di sini. Nah gitu. Nah, tanggapan dari Mbak Egi nih. Prokes apa saja sih yang sebaiknya kita lakukan di masyarakat ya, meskipun pandeminya sudah berakhir? Oke, Mbak Nova, memang ya kemarin kalau tidak salah tanggal 5 Mei ya, tanggal 5 Mei WHO sendiri sudah mencabut status kedaruratan global terkait pandemi COVID. Sekarang kalau Mbak Nova mendengar seperti itu, perasaannya gimana? Ya seneng. Seneng? Iya, karena ya. Tapi ya was-was juga. Was-was? Iya. Seneng tapi was-was ya? Oke, mungkin itu yang dirasakan oleh semua orang ya saat ini. Tetapi kita juga tidak boleh abai, Mbak Nova, karena kita juga selain walaupun dari WHO itu sudah mencabut status kedaruratan, cuma kita, karena kita berada di Indonesia, kita juga harus tetap memperhatikan tren-tren kasus-kasus COVID yang mungkin saat ini juga sebenarnya masih ada peningkatan, khususnya untuk di daerah Yogyakarta. Lagi pula dari Kementerian Kesehatan juga sebenarnya masih tetap menghimbau agar kita itu masih tetap harus siap siaga, apalagi waspada terhadap adanya kasus lonjakan COVID. Hal ini juga mungkin kita dengar ya, ada varian virus baru ya yang masuk, yaitu varian Arcturus. Itu sangat-sangat memungkinkan sekali untuk menyebabkan lonjakan angka COVID-19. Iya. Bahkan di bulan April pun untuk daerah Sleman sendiri itu sudah terjadi lonjakan sekitar 76 kasus. Kemudian juga bulan Mei ini juga data kurang lebih untuk bor ruang isolasi COVID, yaitu juga Yogyakarta ternyata menempati nomor urut 1 sebesar 17,3% kalau saya tidak salah baca. Nah itu tentu hal itu tetap menjadi warning untuk kita agar kita itu tidak terlalu larut dengan euforia yang sebenarnya ini sudah sepertinya sudah biasa, sudah tidak ada apa-apa. Padahal juga sekarang cuaca juga sangat menggalaukan sekali ya.
Di mana-mana juga kondisi kesehatan sedang tidak banyak yang tidak stabil. Nah, kita juga tetap harus memperhatikan kondisi-kondisi yang seperti itu. Jadi protokol kesehatan tentu sangat tetap harus kita laksanakan agar kita meminimalkan diri kita agar tidak terinfeksi juga. Ya, jadi untuk protokol kesehatan yang bisa kita masyarakat lakukan ya, terutama juga untuk sobat sehat RSA dimanapun berada, itu tentu yang paling gampang dan mudah yang pertama mencuci tangan. Ya, Mbak Nova juga orang PPI gitu, pasti tahu ya cuci tangan itu sangat penting seperti itu. Ada berapa cara Mbak? Ada rutin ya kalau cuci tangan. Oke, bisa cuci tangan menggunakan sabun atau bisa menggunakan hand rub berbasis alkohol. Oke, selain mencuci tangan tentu protokol kesehatan lain yang bisa dilakukan adalah kita bisa menggunakan APD, yaitu masker. Dimana masker ya, mungkin sekarang sudah menjadi kebiasaan ya, sudah budaya pakai masker gitu. Bahkan ya berwarna-warni gitu. Jadi fungsi masker sendiri kan sebenarnya untuk menutup port entry atau pintu masuk dari kuman-kuman atau virus, yaitu melalui mukosa mulut, mukosa hidung maupun mukosa mata. Jadi penggunaan masker memang tetap sangat penting untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, tetap menjaga jarak itu sangat penting. Menjaga jarak, apalagi sekarang ya itu karena mungkin semuanya sudah vaksin, sudah merasa sehat, jadi kemana-mana sekarang sudah bebas untuk berkumpul. Nah itu tetap harus menjaga jarak, itu sangat penting. Apalagi dengan kondisi ya cuaca seperti sekarang, banyak yang sakit, flu, pilek dan sebagainya. Nah, kita juga harus memperhatikan ruangan-ruangan yang kita tempati itu seperti apa. Jadi menjaga jarak itu sangat penting. Kemudian selain menjaga jarak, etika batuk. Batuk pun ada etikanya gitu. Jadi tidak sembarangan kita mungkin mau batuk tuh ya bagi-bagi dengan teman-teman. Biasanya kan kalau anak-anak muda tuh ya kalau mau batuk atau bersin malah dihibahkan ke teman-temannya seperti itu, bersin. Nah itu ada etikanya, yaitu etika batuk bisa menggunakan lengan bagian dalam seperti ini, yaitu kemudian kita memakai masker atau menggunakan tisu, jadi dengan menutup hidung kita saat bersin ataupun saat batuk. Terus protokol kesehatan lain yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan vaksinasi tentunya, vaksinasi. Kemudian memperhatikan status kelompok-kelompok rentan seperti itu. Jadi untuk pasien-pasien yang imunokompromis atau pasien dengan penyakit penyerta, misalkan untuk lansia, balita, itu harap kita perhatikan juga. Setelah itu, jika kita memang merasa sakit atau mendapat gejala-gejala seperti COVID, ada batuk, pilek dan sebagainya, langsung segera menuju ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Seperti itu. Berarti banyak sekali ya? Banyak. Prokes-prokes yang bisa dilakukan. Sudah nggak ada tambah lagi? Sudah sepertinya. Sepertinya ya. Berapa ya? Ada dari cuci tangan, pemakaian APD, masker salah satunya. Betul. Kemudian jaga jarak. Kemudian batuk. Etika batuk. Kemudian vaksinasi. Lalu apa lagi? Tadi pemeriksaan kesehatan. Ya. Kalau misalnya kita ada rasa-rasa sudah tidak enak badan, segera diperiksakan ke klinik terdekat atau RSAUGM. Ya, betul. Bisa dilanjut? Silakan. Oke, baik. Siap. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih, Kak Egi. Ya. Terkait ini tentang mitigasi kesehatan. Apa aja yang bisa dipersiapkan oleh keluarga di rumah nih untuk berjaga-jaga saat terjadi keadaan wabah darurat, contohnya kayak COVID itu ya. COVID, oke. Jadi mitigasi kita lihat dari pengertiannya dulu ya. Mitigasi itu kan merupakan salah satu upaya kita dalam pengurangan resiko terhadap dampak dari wabah itu sendiri, kemudian upaya pencegahan dan penanggulangan yang bisa kita lakukan. Jadi kalaupun di suatu kedepannya nanti kemungkinan kan untuk wabah-wabah seperti itu sangat memungkinkan untuk terjadi kembali gitu, wabah yang mungkin yang sudah ada tapi kemudian re-emerging kembali dan mungkin wabah varian baru lagi, itu sangat memungkinkan sekali untuk kedepannya. Betul, bisa terjadi lagi jika memang semuanya abai dan ada kemungkinan varian-varian baru bermunculan kembali. Nah, untuk mitigasi terkait pencegahan wabah, mungkin masyarakat atau keluarga ya, dalam hal ini konteks keluarga kan yang lebih mudah sebenarnya untuk
sebagai penanggulangan pertama ya, itu untuk konteks keluarga itu sangat penting. Jadi hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk mitigasi bencana yang pertama adalah screening kelompok rentan dulu. Nah, ini kita screening di keluarga kita dulu. Misalkan di keluarga kita ada balita, tentu balita sangat rentan sekali ya, apalagi di bawah usia 12 tahun, kondisi imunitasnya masih sangat mudah, masih sangat rentan sekali. Itu bisa kita waspadai gitu, misalkan di keluarga kita ada anggota keluarga yang balita, atau mungkin ada anggota keluarga yang dengan lansia, seperti itu. Lansia apalagi dengan ditambah penyakit penyerta, komorbid atau mempunyai penyakit yang imunokompromis, itu sangat-sangat rentan sekali. Jadi kita harus screening dulu di keluarga kita apakah ada kelompok rentan atau tidak. Nah, itu mitigasi yang pertama. Kemudian mitigasi yang kedua mungkin kita bisa screening individu. Jadi kita lihat dulu nih di anggota keluarga kita tuh mungkin dari yang gampang status imunitasnya sudah status vaksinasi ya, imunisasi atau vaksinasinya sudah lengkap apa belum. Mungkin bagi keluarga yang sudah mempunyai balita ya, nah itu apakah putra-putrinya sudah mendapat imunisasi yang lengkap, DPT, BCG, hepatitis, dan polio, mungkin itu minimal harus dilengkapi lah, seperti itu. Karena itu sangat benar-benar sangat membantu sekali untuk membantu kekebalan tubuh. Kemudian pemberian imunisasi tambahan seperti imunisasi hepatitis A atau hepatitis B gitu. Terutama juga untuk tenaga-tenaga kesehatan itu sangat penting juga. Kemudian status imunisasi untuk seperti vaksin COVID dan sebagainya itu juga sangat penting sekali. Kemudian juga screening individu, itu kita bisa melihat dulu apakah kita itu mempunyai penyakit atau keturunan atau tidak, seperti itu. Karena itu juga sangat mempengaruhi sekali. Apabila kita mempunyai penyakit keturunan itu sangat beresiko ya, biasanya sangat beresiko, lebih 2 kali lipat lebih besar lah daripada orang yang tidak mempunyai yang tidak beresiko mempunyai penyakit keturunan. Nah, setelah screening individu, mungkin kita bisa melakukan manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan rumah kita itu kurang lebih mungkin seperti sirkulasi rumah, udaranya apakah baik atau tidak. Tentu rumah dengan pencahayaan yang baik serta sirkulasi yang baik itu sangat meminimalkan untuk virus atau bakteri untuk berkembang biak di dalam rumah kita. Berkembang biak ya. Bakteri berkembang biak. Ya, jadi sirkulasi rumah, kebersihan, 5R itu juga harusnya dijaga. 5R, tahu nggak Mbak Nova 5R? Apa itu? Apa yuk? Apa dong, ya ada yang tahu? Rapi, rawat, resik, terus ringkas, terus rajin. Terima kasih. Padahal saya niatnya tanya ke Mbak Nova loh. Saya kan tanya ke Mbak, kan narsumnya. Jadi perhatikan 5R untuk manajemen lingkungan di rumah. Yang itu sangat penting ya, kerapian, kebersihan itu ya seperti kita tahu kebersihan sebagian dari iman gitu. Harus dijaga. Kemudian sirkulasi, minimal untuk sirkulasi udara ya ada jendela atau ventilasi yang cukup. Kalau mau bicara berapa kali perputaran udara ya untuk ruangan normal bisa 4-6 kali. Tapi itu ya juga harus diukur, ada pengukurannya gitu. Kalau kita yaudah yang penting ada jendela dan bisa dibuka secara rutin lah, mungkin dari jam berapa sampai jam berapa harus dibuka. Setidaknya ada masuk gitu. Betul, setidaknya ada sirkulasi udara yang ada di rumah itu. Kemudian pencahayaan yang cukup, karena rumah dengan kondisi yang gelap itu tentu akan sangat disukai ya, apalagi terutama mungkin bagi nyamuk. Oh, dari hewan-hewan ya. Hewan-hewan yang pembawa bakteri juga mungkin sangat menyukai gitu untuk rumah-rumah yang lebih gelap. Terus juga akan meningkatkan kelembaban juga. Rumah dengan kelembaban tinggi tentu akan beresiko untuk meningkatkan pertumbuhan bakteri dan jamur. Biasanya jamur dari lingkungan, seperti itu. Kemudian setelah screening manajemen lingkungan, kita bisa mitigasi lagi dengan melakukan protokol kesehatan seperti yang tadi kita sebutkan yang di awal ya. Cuci tangan. Betul, ada cuci tangan. Kalau cuci tangan berarti minimal di rumah itu harus menyediakan fasilitas cuci tangan yang lengkap. Mungkin fasilitas cuci tangan yang lengkap apa Mbak Nova? Ya ada sabun. Terus wastafel. Terus kalau tidak ada wastafel ya diganti dengan keran. Ya, pokoknya ada air mengalir lah ya, intinya air mengalir.
di rumah. Hand wrap bisa, hand wrap. Kalau ada yang punya. Kalau ada yang Sekarang punya. banyak yang punya. Banyak, karena sekarang sepertinya sudah mudah ya untuk akses hand wrap dan tersedia di mana-mana. Tisu? Tisu bisa tisu atau apa, lap handuk lap, tapi kering, itu yang kering, tapi itu juga harus dicuci setiap hari gitu. Harus berkala ya, jangan diendap di situ. Iya sampai yang nggak mungkin kalau sampai basah sampai apa, itu harus dicuci secara berkala. Terus kemudian apalagi fasilitasnya, tempat sampahnya. Iya jelas itu untuk membuang sampah. Untuk membuang sampah, tempat sampah. Oke, itu untuk fasilitas cuci tangan. Terus kemudian untuk APD yaitu penggunaan masker, kemudian imunisasi tadi seperti screening individu, kemudian juga melakukan etika batuk dan menjaga jarak. Terus selain manajemen lingkungan sudah, kemudian mitigasi yang bisa dilakukan, kita bisa manajemen limbah ya. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Mungkin untuk pembuangan limbah-limbah, saluran limbah di rumah itu lebih baik dilakukan pembuangan secara tertutup. Contohnya? Contohnya air-air limbah atau apa itu jangan dibiarkan, maksudnya mengalir ke area terbuka seperti itu. Harus menyediakan apa, septic tank sendiri untuk pembuangan air limbah, karena kan jika air limbah dibuang di area terbuka yaitu resiko air menggenang di mana-mana, nanti akan menjadi rumah pertumbuhan jentik nyamuk misalkan, itu akan sangat lebih beresiko lagi. Atau pertumbuhan bakteri E. coli itu ya itu bisa menjadi resiko juga. Kemudian selain itu mitigasi yang lain juga salah satunya adalah dengan untuk saat ini media itu banyak ya, akses ke media gitu. Nah itu kita harus selalu update. Update informasi, ya? Betul. Media sosial sudah sangat banyak, semuanya sudah bisa mengakses, baik dari platform pemerintah atau mungkin WHO atau sudah banyak ya, di mana RSA juga kan selalu update dengan berita-berita kesehatan ya. Nah itu bisa mungkin nanti keluarga update berita informasi terkait dengan perkembangan mungkin penyakit baru atau ada wabah baru atau antisipasi dan tips dan cara pencegahan. Nah itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu. Jadi sosial media bukan hanya untuk stalking aja ya Mbak ya. Stalking tentang kesehatan itu juga sangat penting sekali seperti itu. Setelah itu mungkin mitigasi penyediaan obat-obatan ya. Jaga-jaga di rumah. Iya, penyediaan obat-obatan yang mungkin untuk penanganan pertama ya. Mungkin kalau ada demam ya menggunakan obat. Ada sedia PCT atau penurun panas atau yang lain, itu intinya untuk sedia obat-obatan yang diperlukan atau dibutuhkan oleh keluarga seperti itu. Terus kemudian mitigasinya jika memang ada keluarga yang dia merasakan sakit, ada gejala-gejala yang tidak normal, segera langsung melaporkan dan periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Kurang lebih seperti itu. Ya. Banyak sekali ya teman-teman. Mitigasi kesehatan dari keluarga ya. Dari yang paling utama kan dari keluarga dulu nih. Ada banyak sekali yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mbak Egi tadi ya. Dari screening dari keluarga dulu, lalu pemakaian APD, dari cuci tangan, dari mitigasi limbah dan sebagainya yang banyak tadi sudah disampaikan ya. Kemudian berarti untuk mitigasi yang paling penting itu adalah kebiasaan mencuci tangan tuh ya, harus digalakkan ya. Ya, intinya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat itu sebenarnya tidak membutuhkan waktu saat ada wabah atau tidak ya. Sebenarnya itu harusnya dilakukan setiap saat dimanapun kita berada dan kapanpun. Jadi tidak usah menunggu ada wabah, ada penyakit apa. Tidak perlu sebenarnya. Harus dibudayakan. Betul sekali. Sejak dini. Budaya. Ya. Cuci tangan, jangan lupa, kemudian memakai masker. Berarti ya masih tetap memakai masker ya walaupun keluar rumah seperti itu? Dianjurkan seperti itu ya. Selama kita lihat tren yang sekarang masih tinggi seperti itu. Tapi ya ada yang mengabaikan. Ya itu kembali lagi dengan ini ya personalnya. Tetapi yang langkah lebih bijaknya jika kita memang sambil menunggu keputusan mungkin dari pemerintah dengan melihat tren dan sebagainya, ya kita tetap harus melakukan protokol kesehatan. Melakukan prokes dari diri sendiri,
misalnya menjaga jarak tadi juga perlu ya Mbak. Kemudian kalau bisa mungkin di luar menggunakan masker, mencuci tangan, jauhi dari kerumunan dahulu. Biar ini apa namanya, WHO benar-benar menyampaikan terkait darurat COVID di Indonesia khususnya ini sudah berakhir atau belum. Tapi kita tetap harus waspada dahulu. Betul. Nah, ini apa namanya, terakhir ya Mbak Egy. Ini banyak yang menanyakan biasanya, kalau misalnya kita lagi di ruang publik nih, masker masih perlu nggak sih? Ini pasti kadang tuh ada yang sudah dilepas, tapi ada yang dipakai. Nah, ada yang menggantung juga ya kadang ya. Ada yang dipakai di kepala kadang. Sama juga kadang pakai di kepala. Iya. Aduh. Udah pusing, kepalanya udah pusing, makanya dipakainya di kepala. Oke, Mbak Nova. Ya, melihat ini ya, sekali lagi kita lihat tren yang sekarang, apalagi untuk Yogyakarta ya, Yogyakarta masih naik dan masih lumayan ada peningkatan terus. Ini memang kami anjurkan sih untuk tetap memakai masker, karena kita kan juga tidak tahu apabila di area publik itu orang yang bersama di sekitar kita itu kondisi statusnya apakah sehat atau sakit. Terus kemudian kita juga tidak tahu status imunitas tubuh kita juga gitu, apalagi jika memang kita dalam kondisi yang sakit, sedang sakit atau kurang fit, itu jelas-jelas sangat dianjurkan. Karena ya kita kalau di area publik, apalagi di ruang tertutup, misalkan di luar ruang tertutup kan sebenarnya juga ada kapasitas ini ya, yang di dalam itu ya, betul, ada kapasitas berapa orang yang di dalam ruangan itu. Apabila mungkin kalau kita memperhatikan ruangan, misalkan area ruangan tersebut sirkulasinya baik, misalkan terus orangnya juga tidak terlalu banyak gitu, tidak melebihi kapasitas, juga harus melihat kapasitas ruangan kita ya Mbak, di mana kita berada gitu. Mungkin kalau ruangan yang kita tempati pencahayaan sirkulasi udaranya baik, terus kemudian orang-orang yang berada di dalam juga tidak melebihi kapasitas, mungkin kita bisa sesekali ya kalau misalkan merasa sesak atau bisa melepas, cuma tidak boleh dilepas secara terus-terusan, apalagi sampai menggantung masker seperti itu, karena menggantung masker kan juga resiko nanti baju-baju kita terpapar kena masker yang debu-debu atau bakteri yang menempel di permukaan masker. Tetapi lebih amannya memang harus tetap menggunakan masker, karena kita aja antisipasi lah, meminimalkan resiko kan itu lebih baik ya, mencegah lebih baik ya daripada mengobati seperti itu. Jadi mungkin harus tetap menggunakan masker. Betul. Biar kita juga waspada, siapa tahu dari kita yang akan menularkan. Nah, kita juga tidak tahu ya, yang bawa. Ya karena kan semua juga memungkinkan kan untuk saling menularkan gitu. Jadi tidak ada rugi dan salahnya seperti itu. Mungkin dia juga kalau melepas ya mungkin untuk kegiatan-kegiatan tertentu gitu, bisa mau foto atau lepas sesaat kan nggak apa-apa. Jadi aman ya. Aman ya. Kemudian juga kan menjaga jarak juga harus diperhatikan kalau di area publik gitu. Betul. Minimal 1 meter. Nggak boleh yang dempet-dempet gitu. Ya. Ada lagi? Cukup sih. Oke. Ya intinya kita tetap harus waspada ya. Ya meskipun orang-orang menganggapnya COVID ini udah mulai berakhir, tapi ternyata di Yogyakarta pasien COVID malah meningkat seperti itu. Dan untuk menjaga agar tidak meningkatnya COVID tersebut kan juga berawal dari kita masing-masing sendiri ya, yang lebih aware terhadap kesehatan kita sendiri. Misalnya keluar jaga jarak dulu, kemudian keluar pakai masker dulu, di dalam ruangan seperti ini juga pakai masker, kemudian APD jangan lupa, kemudian cuci tangan jangan lupa, digalakkan lagi, ditingkatkan kembali ya Mbak Egy, biar mencegah bakteri yang bisa masuk ke dalam diri kita. Betul. Kemudian screening di keluarga juga perlu ya. Kalau misalnya ada keluarga kita yang sakit batuk pilek, segera aja langsung dibawa ke rumah sakit RSA gitu. RSA. Ya. Terima kasih sekali, kemudian sudah meluangkan waktu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya juga mohon maaf ya Mbak Nova. Iya, sama-sama. Teman-teman, mungkin sudah selesai podcast kita hari ini.
Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Apabila dari kami ada salah kata dan lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.